Halo Tribuners, kembali lagi di situs berita kebanggaan kita, tribunlombok.com, bersama saya Wahyu Widiantoro. Saat ini saya sedang berada di sirkuit Mandalika. Indonesia akan menjadi tuan rumah MotoGP pada 13 sampai 15 Oktober 2023 nanti. Seperti apa kesiapannya? Kita akan melihat bagaimana pedok atau garasi para pembalap, begitu juga tribun untuk para penonton yang akan hadir langsung menonton di sirkuit yang berada di tepi Samudra Hindia ini. Selengkapnya, mari ikuti saya. Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di pit lane sirkuit Mandalika. Ini adalah tempat nanti para pembalap MotoGP akan menyiapkan kendaraannya yang akan turun berlaga di MotoGP pada tanggal 13 sampai 15 Oktober 2023 nanti. Seperti apa kesiapannya? Saat ini saya sedang ditemani Bapak Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, Bapak Priyandi Satria. Bagaimana Pak kabarnya? Baik, selalu Ini, siap. Dari kemarin Pak Andi ini sangat sibuk sekali ya menyiapkan. Seperti apa sih sebenarnya Pak untuk menyiapkan balapan MotoGP ini Pak? Ya, jadi pertama terima kasih buat diskusinya menjelang menghadapi perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 di Pertamina Mandalika International Circuit Mandalika Lombok NTB ya. Jadi persiapan ini kami bagi dua nih. Di sisi pedok ke dalam lintasan kita bilang persiapan balap, di luar ini, di luar pedok area sampai dinding sirkuit ini kita bilang non race-nya ya. Jadi ini race, sirkuit, persiapan, kemudian ada persiapan juga di non race-nya ya. Jadi kalau di non race sendiri kita bagi dua lagi nih. Sirkuitnya sendiri sama garasi pedok sampai pedoknya. Jadi kalau di sirkuit sendiri persiapan permintaan FIM dan Dorna adalah melakukan perubahan cat di beberapa titik ya. Tadinya yang warna hijau itu mereka minta dijadikan merah. Kemudian ada beberapa yang hijau ditambahkan menjadi hijau dan ada yang tadinya merah dijadikan hijau ya. Jadi yang hijau ini akan menjadi track limit. Kalau pembalap nikung keluar masuk ke daerah hijau itu track limitnya ya. Nah di sirkuit berarti cuman utamanya adalah pengecatan. Pengecatan ini prosesnya dari 2 minggu lalu ya mulai. Sudah dikerjakan? Ya ngamplas cat lamanya, ngebersihin permukaannya, kemudian dicuci dengan air, disikat supaya bersih sebelum dicat. Kemudian sudah dilakukan pengecatan. Hasilnya juga kita sudah inspeksi cukup bagus ya. Udah selesai lah kalau dibilang di dalam sirkuit, tinggal teman-teman melakukan pembersihan permukaan sirkuitnya ya. Kita sudah ada kendaraan road sweeper, di depannya disiram air, kemudian road sweepernya kendaraan yang dilengkapi dengan sikat, menyikat permukaan belakangnya sekalian membersihkan permukaan lintasannya. Ini dilakukan sepanjang sirkuit, selebar sirkuit, terus-terusan, mudah-mudahan 1 minggu ini selesai. Kemudian kita akan lakukan ulang pembersihan ini supaya nanti di MotoGP benar-benar bersih ya. Kita akan semprot lagi dengan air untuk ngilangin lapisan debunya ya. Itu kita akan lakukan Senin, Selasa, Rabu sebelum Kamis dilakukannya homologasi oleh FIM untuk melangsungkan ajang MotoGP. Utamanya sih itu ya, di dalam sirkuit. Ada nanti juga kecil-kecil lah yang tidak terlalu major ya, minta penambahan timing loop. Jadi kalau penambahan timing loop nanti ada beberapa sisi yang aspalnya kita mesti potong, kita masukkan kabelnya, kemudian kita lem lagi dengan sealant ya. Itu pekerjaan yang kita bisa kerjakan 1-2 hari ya. Itu nanti akan dilakukan menunggu kedatangan Dornanya supaya sama-sama tahu apa yang dikerjakan dan mereka bisa langsung inspeksi ya. Titiknya di sini kita potong, kita masukin kabelnya, kita sealant, habis itu kita coba hasilnya bekerja atau enggak dari sensornya. Kalau di luar sirkuit, pedok area ya enggak major lah ya, enggak terlalu susah ya. Membersihkan permukaan dan isinya serta ke standar kelengkapan.
lantainya kita bersihkan, kita cuci, sikat dengan mesin elektronik, memastikan jumlah garasi yang diminta oleh masing-masing tim, susunan masing-masing tim kan kita udah ada ya. Kemudian memastikan peralatan standar kita, ada pompa angin, ada Berarti air. ini alat-alat yang harus ada di Yang garasi standarnya gitu. ya, pemadam kebakaran, cuman Apar gitu. apar ya. Yang paling banyak justru mungkin di pedok areanya, karena di pedok area ini luasannya ini kan kita kirim gambarnya ke Dorna. Ya, ya. Dorna turut serta menentukan susunan. Jadi susunan MotoGP dengan WSBK beda, dan susunan MotoGP tahun lalu dengan kali ini juga beda, dirubah ya, belajar dari tahun lalu. Flow orangnya, flow masuk tiketnya, barcode-nya di-scan kayak gimana, sehingga mereka minta perubahan-perubahan nih. Tadinya ban ada di sisi sini, sekarang ban pindah, ditukar dengan tenda atau tim office untuk kebutuhan lain. Tadinya suspensi ada di sini, pindah tempat ya. Setelah gambarnya udah selesai, kita akan reposisi, relayout barang-barang nih. Ada beberapa tempat yang kita mesti pindahkan, ada beberapa tenda yang bangunannya akan mengikuti denah master plan yang dibikin oleh Dona bersama kita nih. Udah disetujuin bentuknya gini, nanti tenda makan di sini, tenda hospitality di sini, tenda buat ganti ban di sini, itu gambarnya udah ada. Mungkin minggu depan mulai masang tendanya nih. Nah, cuman itu kan juga tidak terlalu major ya, bisa dikerjakan oleh vendor. Nanti di podium kita juga akan rapikan lagi nih, kalau podium desainnya tahun lalu ganti backdrop tahun ini. Kita masih menunggu ada satu kelas tambahan ya, sprint race-nya. Itu titiknya di mana, nanti podiumnya di mana, itu nanti kita akan relayout ulang. Itu kalau yang berhubungan dengan balapnya ya. Kalau yang non balapnya justru lebih banyak, karena non balap ini kan keramaian pengunjung ya. Mulai dari depan pedok tuh ada parkirnya kita mesti rapikan, kita bersihkan, kita taruh signage ini parkir 1, parkir 2, parkir 3, parkir 4, itu yang di dalam pagar, antara pagar dengan pedok. Daya tampungnya besar itu sekarang, Pak Andi. Ya sekarang kalau kita lihat di depan Deluxe sendiri sudah beton semua ya, bisa parkir mobil ya. Tadinya tahun lalu kan kita hanya ada parkir di depan Royal aja ya. Deluxe ini masih tanah semua ya. Setelah WSBK kan sudah ada parkir-parkir kantong baru di depan Deluxe, tapi masih di dalam sirkuit. Kemudian turun masuk tunnel, ini yang salah satu nih di Grandstand A, Grandstand B, keramaian ini kan akan adanya di belakang sini ya. Ada panggung musik, ada festival, ada UMKM, kemudian ada namanya motorsport zone, zona otomotif ya. Nanti otomotif. Jadi set eventnya lebih ramai berarti nih Pak Andi. Side eventnya dibuat seseru mungkin ya, berdasarkan pelajaran-pelajaran yang dulu kita udah coba ya. Jadi di sini kali pertamanya karena kita MGPA bekerja sama dengan Diandra Co selaku kopromotor, tentunya ilmunya dia di otomotif kan cukup besar ya, cukup bagus, cukup banyak. Mereka melangsungkan ajang berbagai pameran kendaraan otomotif. Jadi mereka pingin bikin zona otomotif nih nanti di dalam, di area tengahnya ya. Nah ini yang paling banyak sebenarnya, jumlah tendanya. Kemudian kan tidak hanya tenda, keramaian ini ada tenda, ada pemeriksaan tiket, kemudian ada security, ada toilet, ada tenda kebersihan. Semuanya ini terjadi di dalam inner sebagian besar ya. Walaupun nantinya akan ada 1-2 di belakang tribun yang di sisi luarnya ya, di I. Ini akan ada keramaian. Cuman yang utamanya di dalam sini nih, panggung musik. Kalau dari MGPA UMKM. sama kopromotor itu proyeksi penonton yang akan hadir di sini nanti berapa? Kita target 70.000 ya, mudah-mudahan tercapai ya. Kenapa 70.000 ya? Yang pertama dulu itu kan kali pertamanya ya, ada yang hanya ingin datang menyaksikan, hanya ada juga yang datang ingin pertama mengikuti MotoGP di Indonesia ya. Hype-nya beda lah dengan kedua ketiga ya. Itulah gunanya kita di kedua kali ini belajar bagaimana meningkatkan hype ke depannya, karena kan perjalanan kita masih banyak, masih 8 kali lagi ya. Di sini ekspektasi turun, oke, kita turun sambil belajar.
untuk MotoGP tahun depan nih, apa sih keinginan penonton? Ada zona otomotifnya kan dibesarkan, atau zona makanannya dirubah layoutnya, isinya, tata letaknya, atau jenis musiknya. Ini kan kita belum tahu ya, cocok atau enggak dengan keinginan penonton yang hadir di ajang ini. Jadi pasti seru nih. Pak Andi, tadi ya kan ada aspek race dan aspek non-race yang perlu disiapkan sama MGPA dan co-promotor. Apa sih yang paling menantang nih Pak Andi dalam menyiapkan hal itu semua, Pak? Kalau dibilang paling menantang, semuanya saya rasa menantang ya. Tingkat kesulitannya beda, masalahnya beda, tata cara penyelesaiannya juga beda ya. Jadi ini kan butuh skill yang berbeda dari setiap individu yang ada di MGPA dan Diandra Co ini untuk turut bekerja sama ya. Di sirkuit, tantangannya gimana membersihkan sirkuit ini dengan 2 kendaraan yang kita sewa, membersihkannya kan juga bukan hanya nyapunya aja nih. Pertama nyapunya, kedua suplai bahan bakarnya, ketiga mobil tangki airnya, keempat ngambil airnya dari mana, kelima ngambil airnya antriannya, ya kan ini kan satu challenge nih buat nyuci sirkuit ya. Selain sirkuit nanti ini juga tempat kita diri dicuci lagi nih pakai air nih biar bersih ya. Jadi masing-masing punya tantangan sendiri. Begitu juga dengan tenda. Kesulitannya beda lagi nih dengan kesulitan sirkuit. Jadi masing-masing punya tantangan sendiri, masing-masing punya tingkat kesulitan sendiri dan cara menyelesaikannya juga beda-beda. Gitu. Jadi menurut saya semua pekerjaan yang ada di sini sangat menantang semua. Jadi kalau semuanya sangat menantang berarti tentu ada yang spesial dong Pak Andi di MotoGP tahun ini. Apa nih kalau bisa kita dikasih clue-nya nih? Kalau yang spesial ya nggak, buat saya semuanya sama lah ya. Spesial ya barangnya sama, isinya mungkin beda ya. Panggung musiknya ya panggung musik, cuman nanti siapa yang diundang dan siapa yang akan tampil itu berbeda dengan tahun lalu, kan kita masih cari formatnya. Gitu juga kita belajar dulu punya media center di Deluxe, betapa susahnya yang mau diinterview datang dari Royal ke Deluxe mesti keluar. Ini kita tantangan tahun lalu ini kita buatkan jembatan dari Royal ke Deluxe sehingga mungkin dari Royal ke Deluxe bisa jadi cuma 3 menit, tadinya butuh 10 menit muter ya. Apa yang menantang ya? Menurut saya semuanya menantang dan semuanya menarik gitu ya. Yang hobi musik, yang hobi UKM-nya kita rapikan. Yang hobi otomotif, kita mulai bangun otomotif zone. Yang hobi balap tentunya ya menyaksikan balapnya. Tapi kita juga pingin bukan hanya penggemar balapnya, family ini. Ini kan kita lagi ngomongin konsep sport tourism ya. Jadi sportnya berjalan, turismenya juga berjalan. Jadi diharapkan sportnya itu adalah MotoGP, nanti turismenya itu ya ada UMKM. Mungkin kita bisa guide nanti perhotelan ya, showcase hotel-hotel wisata di daerah NTB Lombok. F&B juga mencerminkan F&B Lombok. UMKM mengenai tenun, baju tenun, macam-macam ya, segala sesuatu yang bisa mencerminkan Mandalika, Lombok, NTB, dan pastinya juga harus mencerminkan negara Indonesia. Berarti Pak Andi, ekspektasi dari experience MotoGP yang besok akan digelar itu tidak hanya untuk penonton, tapi juga untuk masyarakat kita untuk meningkatkan ekonominya berarti itu. Iya. Kayak dibilang ini kan sport tourism ya, sportnya MotoGP, turismenya tadi, cuman di luar itu yang kita harapkan adalah dampak ekonomi ya. Karena kehadiran pembalap, tim balap, tamu-tamu mereka, penonton dari luar negeri ini kan sudah dibuktikan di 2022 MotoGP lalu. Litbang Kompas bekerja sama dengan Bank Indonesia menyatakan perputaran uang ekonominya secara nasional ini 4,5 triliun ya. Kemudian 1 bulan di NTB perputaran uangnya 800 miliar. Ini kan cukup besar ya. Masyarakat bangun tidur tiba-tiba adalah uang 800 miliar muter-muter, pindah tangan dari A ke B, ke B, ke C, C ke D, kan membuat fakta bahwa perekonomian di sini meningkat, masyarakatnya juga tadinya warungnya
kecil, sekarang lebih besar. Tadinya tempat usahanya kok kurang layak, sekarang jadi bersih, mengkilap, terang segala ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah ajang ini kan mencerminkan negara Indonesia di luar negeri. Karena kan ini melalui siaran live satu, ditayangkan di banyak negara dengan berapa juta pasang mata. Kedua, pembalapnya ini asing semua, krunya asing semua ya. Jadi diharapkan dengan datang balap di sini banyak sekali pasang mata di luar negeri yang melihat keberadaan Mandalika, keberadaan Lombok, NTB, dan tentunya kesini ini kan juga lewat Jakarta, lewat Bali gitu ya. Bisa jadi suatu cerita Indonesia ini layak untuk dikunjungi sebagai destinasi pariwisata bagi wisatawan asing. Ya, berdampaknya ke daerah lain juga gitu Pak. Ya. Baik Pak. Itu dia Tribuners. Kenapa sirkuit Mandalika ini patut kita kunjungi langsung pada saat menonton MotoGP besok? Ada pesan khusus tidak Pak Andi untuk penggemar saya ya, datang hadiri saksikan ajang MotoGP 2023 ini demi mensukseskan ajang balapnya itu sendiri. Kedua ya dalam rangka memperkenalkan dan mensukseskan tadi Mandalika International Circuit, Mandalikanya sendiri, Lombok, NTB-nya sendiri, dan tentunya keragaman Indonesia ya, bahwa kita seorang negara Indonesia bisa dan mampu melangsungkan ajang MotoGP, WSBK, berbagai ajang internasional lainnya ya, nggak hanya di Mandalika. Kita patut mendukung ini demi nama baik Indonesia. Baik Tribuners, saat ini saya berada di exit point tikungan 2 sirkuit Mandalika atau tikungan Shikin menuju tikungan 3, bahwa tadi sudah dijelaskan Direktur Utama MGPA Priyandi Satria bahwa persiapan menuju MotoGP Mandalika 2023 ini adanya pengecatan ulang di beberapa titik. Nah, salah satunya adalah di area run-off dan curb di tikungan 2 dan 3 ini, di sisi kiri maupun di sisi kanan lintasan, sebagai pesan dari Dorna maupun FIM bagi sirkuit Mandalika menjelang balapan pada tanggal 13 sampai 15 Oktober nanti. Tribuners bisa ikuti saya untuk melihat titik-titik lain yang dilakukan pengecatan ulang. Nah, sebagai informasi, pengecatan ulang di bagian run-off dan curb ini dikerjakan vendor MGPA yang memang berpengalaman di bagian pengecatan sirkuit. Jika Tribuners lihat di sisi run-off ini sudah ada penambahan warna merah. Sementara di bagian long lap penalty atau exit point dari tikungan Shikin itu ada penambahan juga warna hijau sebagai petunjuk track limit sirkuit Mandalika ini. Inilah Tribuners, dalam kesempatan ini saya akan memperlihatkan penampakan sirkuit Mandalika di lintasan aspalnya. Dari MGPA sudah bekerjasama dengan vendor mendatangkan aspalnya langsung dari Italia dengan bahan batu-batuan dari Lampung dan dari Pulau Lombok. Makanya namanya ini dinamakan aspal Rinjani. Baik Tribuners, saat ini saya sedang berada di area exit pit lane. Dari sini bisa kita lihat tribun Grandstand Deluxe. VIP Deluxe. Dan yang di sebelah sana premium Grandstand B Pandi ya. Baik Pandi, bisa diungkapkan bagaimana keunggulan masing-masing tribun? Pengalaman apa yang didapatkan penonton dari masing-masing tribun ini Pandi? Ya, kalau Royal Box itu satu box 30 orang ya. Kecil, bawahnya ada garasi pembalap ya. Jadi saat pembalap memanaskan motor atau keluar masuk gitu ya, pembalapnya sendiri, tim balapnya, motornya bisa kelihatan dari
balkon atasnya ke bawah ya. Nah, kalau yang deluxe ini ruangannya besar ya. Ada yang 100 paling kecil ya, 100, 200 sampai 300 bisa dibuka ya. Lebih luas. Sama ada balkonnya nih, balkonnya bisa duduk ya. Balkonnya lebih bisa duduk. Ini adalah titik pengereman ya. Jadi motor lagi keluar tikungan 17 lagi kenceng-kencengnya, ngeremnya di sini nih, di depannya. Yang seru-seru di sebelah ya. sini. Ngerem, nikung ke kanan ya. Jadi experience di Royal dengan Deluxe sudah pasti beda nih. Gitu juga di Tribun A dengan Tribun B ya. Tribun A posisinya hadap-hadapan sama Royal di garis lurus, cuma mereka bisa lihat keluar dari tikungan terakhir nih, tikungan 17 menuju lurus nih. Mereka melihat keluar dari tikungan 17 menuju lurusnya kelihatan, sedangkan yang B-nya ini tepat berada di depan Deluxe, melihat titik pengereman belok kanan nih. Jadi pengalamannya beda-beda. Yang di sebelah sana start finish berarti mana? Yang di sana lihat tikungan 17 keluar, sama startnya, sama finishnya. Kalau yang di sini lihat titik pengereman, sama belok ke kanannya ya. Jadi ya serunya juga beda ya. Sekian banyak motor, sama kencengnya, bersamaan ngerem, siapa yang duluan masuk tikungan atau keluar tikungan kan. Ada juga yang di sini titik pengereman lolos ya, ke run off, ke gravel ya. Pengalamannya beda. Artinya setiap penonton pasti mendapatkan pengalaman yang maksimal saat menonton langsung di sirkuit Ya, Mandalika. pengalamannya beda. Setiap titik dramanya beda, tragedinya beda, serunya beda ya. Yang di sini bilang bisa lihat startnya benar, start finishnya. Start itu kan juga seru bagi orang yang hobi ya. Gimana 20 motor ini, kurang lebih 20 motor ini start bersamaan tuh, itu juga excitementnya ada, serunya ada. Kemudian gimana di garis lurus ini semuanya Aksi overtaking kejar-kejaran, juga, overtaking. Di sini ya lihat 20 motor yang tadi melakukan pengereman, siapa Overtaking yang juga. duluan bisa ngerem belakangan, masuk duluan, nikung duluan. Jadi serunya pasti beda-beda. Jadi boleh dijawab pertanyaan, kenapa harus nonton langsung di sirkuit Mandalika, Pak? Ya kenapa? Pertama MotoGP ya, ajangnya ajang tertinggi di balap motor ya. Kedua, selain balapnya sendiri, kita bisa memilih tempat yang kita pinginin ya. Ada Royal, ada Deluxe, ada Grandstand A, ada Grandstand B, ada Grandstand C. Beberapa yang saya temuin memang teman-teman punya titik nonton sendiri ya. Punya preferensi Ada masing-masing yang gitu. sukanya lihat nikung, ada juga di belakang ada yang bentuknya huruf S ya. Ya, serunya beda di setiap titik ya. Kemudian di luar nonton balapnya, titik nontonnya ya keramaian yang ada ya. Jadi di sini ada, tadi saya bilang ada UMKM makanan, ada UMKM baju, kaos, cenderamata, ada otomotif zone, ada berbagai kegiatan side event lainnya yang membuat event ini semakin seru ya. Jadi ya datang, pilih tempat yang cocok, pilih spot yang diinginkan, datang dan menyaksikan MotoGP sama mengikuti keseruan dan keramaian side event di MotoGP. Baik, itu dia Tribuners. Yang Tribuners dapatkan kalau nonton langsung di sirkuit Mandalika. Untuk closing statement-nya, Pak Andi, apa sih harapannya Pak Andi sebagai promotor MotoGP, pengelola sirkuit Mandalika terhadap penyelenggaraan ajang MotoGP? Ya, harapan saya ini salah satu sirkuit yang sangat baik di dunia ya. Ya nggak perlu diperbandingkan dengan sirkuit-sirkuit lainnya. Setiap sirkuit menurut saya sebenarnya baik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Tapi saya berharap masyarakat datang turut serta mensukseskan pagelaran MotoGP 2023 demi mensukseskan event MotoGP-nya yang digagas oleh pemerintah, demi meningkatkan awareness terhadap, tadi saya bilang, Mandalika, Lombok, NTB, dan Indonesia, dan membuktikan ke dunia bahwa kita bisa melangsungkan
event berkelas internasional ya, baik udah banyak ya event kita, ada bola, Iya. ada SEA Games, Asian Games. Kali ini ajang kendaraan bermotor, MotoGP. Jadi ini ya bangga lah kita bisa melangsungkan ajang WSBK, MotoGP, ada lagi Shaleco Marathon, berbagai kejuaraan dunia. Semuanya di kelas sini. dunia. Ya. Jadi kita mesti turut serta mendukung dan datang meramaikan. Oke. Baik Tribuners, sekian liputan khusus langsung dari sirkuit Mandalika menjelang penyelenggaraan MotoGP 2023. Bagi Tribuners yang punya pengalaman nonton MotoGP atau yang akan menonton MotoGP besok, bisa nih di-share di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di edisi liputan khusus Tribun Lombok selanjutnya dan sampai jumpa di sirkuit Mandalika. Tribunlombok.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.